kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Saat malam hari ini kami kembali menghadap Engkau. Ini kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu. Kami rindu dan haus mendengarkan firman. Bersabdalah kami bagi kami Tuhan, karena kami siap merenungkannya. Dan biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menerima berkat sukacita dari firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu, memberikan hikmah, berikan kekuatan, sehingga isi hati Tuhan boleh tersampaikan kepada jemaat-Mu yang telah menghadap Engkau malam ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah malam hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 33. Sekali lagi dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saya sapa kita semua, Shalom, Yahum. Tema pada malam Kamis Putih ini adalah perjamuan kudus. Sekali lagi temanya perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah Kamis Putih mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa penting terakhir sebelum Yesus disalibkan. Setidaknya ada dua unsur penting dalam peringatan perjamuan kudus pada malam hari. Yang pertama adalah peristiwa perjamuan malam Yesus bersama dengan murid-murid. Dan yang kedua adalah peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-murid. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada juga beberapa pemahaman lain bahwa Kamis Putih ini adalah perenungan dan penghayatan akan peristiwa doa di Taman Getsemani yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita beribadah kepada Tuhan pada Kamis Putih ini sekali lagi untuk menghayati
dan untuk merenungkan peristiwa tersebut. Sebenarnya yang menarik dalam ibadah Kamis Putih ini adalah kita menerima dua perintah sekaligus. Sekali lagi, kita menerima dua perintah sekaligus. Dalam peristiwa perjamuan malam itu, Yesus memberi perintah untuk terus mengadakan perjamuan kudus. Dan dalam peristiwa pembasuhan kaki, Yesus memberi perintah supaya terus melakukan atau terus saling mengasihi. Makanya istilah Kamis Putih ini adalah dalam bahasa Inggrisnya Maundy Thursday, yang artinya adalah Kamis amanat. Sekali lagi, artinya adalah Kamis amanat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, istilah ini lebih tepat untuk menggambarkan apa yang diperingati sesungguhnya dalam ibadah malam ini, yakni pemberian amanat atau perintah Tuhan Yesus. Perjamuan kudus yang kita pahami saat ini sangat dipengaruhi oleh 3 pesan penting dalam Alkitab. Ada 3 pesan penting dalam Alkitab. Yang pertama adalah peristiwa orang Yahudi, yakni perjamuan malam yang mereka lakukan di rumah-rumah, mengingat ketika mereka menjadi budak di Mesir, dan juga peringatan akan mereka ketika mereka dibebaskan dari perbudakan dari tanah Mesir. Yang kedua adalah ini juga merupakan perjamuan malam yang dilakukan Yesus kepada murid-murid. Ini kita bisa lihat dari kitab Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 29. Dan yang terakhir, pada malam ini Paulus mau menekankan kepada orang-orang Korintus tentang makna roti dan minum anggur dalam perjamuan. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 30. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, intinya ialah bahwa dalam perjamuan Paskah Yahudi, mereka mengingat dan mengucap syukur atas perbuatan Allah yang telah membebaskan mereka dari kematian. Ini menjadi perenungan penghayatan kepada mereka, peringatan kepada mereka atas berkat, atas kuasa Allah yang telah membebaskan mereka dari kematian. Demikian juga dalam perjamuan kudus ini, Bapak Ibu, kita mengingat dan mengucap syukur atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah membebaskan kita dan seluruh umat manusia dari hukuman dosa. Karena itu dalam perikop pada malam hari ini, Paulus menekankan betapa pentingnya makna perjamuan kudus itu sebagai kenangan sakramental. Sebagai kenangan sakramental akan perjamuan penuh makna dalam iman kekristenan kita. Perjamuan kudus yang kita terima adalah perintah. Sekali lagi, perjamuan kudus yang kita terima pada malam hari ini adalah perintah atau mandatum. Mandatum Yesus Kristus yang diterima oleh para rasul yang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus Yesus. Walaupun perjamuan ini terjadi di masa lalu, tetapi hal ini juga membawa kita terus ke masa depan. Dihadirkan kembali, dilaksanakan secara berulang-ulang. Saat kita menerimanya, saat kita menerima perjamuan ini, seharusnya kita mengalami kehadiran Yesus Kristus di dalamnya dan menjadi peringatan akan aku. Artinya Bapak Ibu, Yesus Kristus menjadi tujuan atau subjek dan bukan objek yang dikenal. Sekali lagi, Yesus Kristus menjadi pusat, menjadi sentral, menjadi subjek dan bukan objek
yang kita kenal ketika melaksanakan yang namanya perjamuan kudus. Oleh karena itu kita mengenal Kristus yang hadir bukan hanya menghayati penderitaan dan kematiannya saja. Kita tidak hanya menghayati penderitaan dan kematiannya saja, tetapi di dalamnya juga kita mengalami sukacita karena kita telah dibebaskan, dan terlebih karena kebangkitannya di antara orang mati. Karena itu ketika kita menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu, kita mengucap syukur atas karya terbesar Allah dalam kehidupan kita, yang membawa berkat pengampunan dan pembebasan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Inilah damai. Sekali lagi, inilah damai dan ketenangan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Malam ini, pada malam Kamis Putih ini, kita mengenal dan merayakan ibadah. Kita menerima perintah yang berkaitan dengan perjamuan kudus, dan sekaligus menerima perintah untuk terus saling mengasihi. Untuk terus saling mengasihi. Ini bukanlah sebuah pilihan. Ini bukanlah sebuah pilihan atau sekedar nasihat yang terserah apakah kita mau melakukannya atau tidak. Tapi ini sekali lagi perintah atau amanat secara langsung yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini. Oleh karena itu, di dalamnya juga kita menerima panggilan untuk menerima anugerah terbesar dari Yesus Kristus. Kita merayakan sukacita penebusan Yesus Kristus yang membawa pengampunan dosa dan kehidupan atau janji kehidupan kekal kepada seluruh umat manusia. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan ini, kita mengenang lagi cinta kasih-Nya atau anugerahnya bagi kita. Dengan mengenang cinta kasih-Nya dan bersatu lagi dengannya saat menerima tubuh dan darah Kristus. Setiap kita dipersekutukan di dalam satu iman dan di dalam satu pengharapan, maka dipersekutukan juga di dalam satu kasih. Karena itu perintah perjamuan kudus ini tidak bisa dipisahkan dengan perintah saling mengasihi. Kekuatan kita dalam menghadapi ancaman kematian COVID-19 saat ini atau ancaman-ancaman lainnya yang sedang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus yang kita terima, Dia memberikan pesan, jangan takut. Sekali lagi, Yesus memberikan pesan melalui perjamuan kudus ini, jangan takut. Memang kita harus dihimbau, pemerintah dan juga gereja menghimbau seluruh masyarakat di Indonesia ini supaya menjaga jarak, tidak bersalaman, tidak bertemu dengan orang banyak, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Ini memang ancaman baru dalam kehidupan kita, kehidupan ke depan yang bisa saja berdampak buruk pada persekutuan kita orang-orang percaya. Melalui perenungan Kamis Amanat atau Kamis Putih pada malam hari ini, kita dipanggil untuk arif dan bijaksana. Kita dipanggil untuk arif dan bijaksana serta mewujudkannya di antara kita, yakni terus saling mengasihi. Walaupun tubuh dan jarak berjauh, walaupun jauh di mata, tetapi dekat di hati. Keadaan itu hanya sementara, tetapi kasih Yesus kepada kita sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ayat hafalan terambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 53. Dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 53 demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kami sangat mengucap syukur berterima kasih kepadamu karena waktu yang begitu indah kami telah gunakan untuk merenungkan firman. Bahkan kami terus bersukacita karena malam ini menjadi peringatan akan kematian Yesus Kristus yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami mengucap syukur atas anugerah terbesar yang pernah Kau berikan dalam kehidupan. Dan biarlah terus kami kenal, kami renungkan. Dan firman-Mu ini secara khusus Engkau berkati dan Engkau tanamkan dalam kehidupan. Sehingga kami tidak hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.